Air minum aman berkontribusi besar bagi kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target sebesar 15% akses air minum aman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Salah satu strateginya adalah melalui penerapan Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM. Secara nasional, di tahun 2020, akses air minum layak telah mencapai 90%. 21% diantaranya melalui jaringan perpipaan. Namun, akses air minum aman baru mencapai 12%. Banyak dari masyarakat yang bergantung pada air kemasan atau air depot isi ulang untuk kebutuhan air yang diminum. Akibat masih buruknya kualitas air perpipaan dan non-perpipaan terlindungi, serta rendahnya permintaan masyarakat untuk air minum aman. Inisiatif penerapan RPAM oleh penyelenggara air minum di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2012. Pada 12 BUMD air minum dan beberapa sistem komunal. Namun, setelah itu, upaya untuk perluasannya terhambat. Padahal, setiap pelaksana penyelenggara air minum di Indonesia diwajibkan menjamin air yang diproduksi dan disalurkan ke masyarakat aman dan memenuhi persyaratan kesehatan. Ada beberapa tantangan mendasar untuk menerapkan dan memperluas RPAM di Indonesia. Pertama, akses air minum aman belum menjadi target di daerah. Sebagian besar masih menargetkan hanya sampai air minum layak. Sehingga, penerapan RPAM belum menjadi kebutuhan. Sementara, di tingkat nasional, air minum aman sudah menjadi target dan salah satu prioritas pembangunan. Kedua, masih terbatasnya sumber daya, kapasitas pelaksana penyelenggara air minum, dan perangkat pendukung penerapan RPAM. Akibatnya, pelaksana penyelenggara air minum merasa belum mampu dan kurang termotivasi untuk menerapkan RPAM. Ketiga, guna memastikan air minum aman, perlu pengujian kualitas air di laboratorium secara berkala. Sementara, keberadaan laboratorium untuk uji kualitas air minum di daerah masih terbatas, dan masih kurangnya kesadaran untuk menguji sesuai tata laksana Peraturan Menteri Kesehatan. Pada sisi lain, untuk mencapai target penerapan RPAM, dibutuhkan kolaborasi kementerian dan lembaga, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, belum ada strategi bersama yang dapat mengarahkan upaya para pemangku kepentingan menuju penerapan RPAM yang lebih masif di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Pemenuhan akses air minum aman merupakan salah satu tantangan besar bagi sektor air minum di Indonesia. Namun, kita perlu mulai bergerak dan melakukan terobosan untuk mengatasi tantangan yang ada. Saat ini, Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri telah berhasil menyusun peta jalan perluasan penerapan RPAM tahun 2021-2025. Langkah-langkah strategis pada peta jalan perluasan penerapan RPAM tahun 2021-2025 dibagi dalam 3 fase. Fase pertama, tahap penyiapan, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana semua elemen pendukung yang dibutuhkan untuk penerapan dan perluasan RPAM disiapkan, seperti dukungan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, sumber daya manusia, dan mekanisme pengawasan. Fase kedua, pelembagaan penerapan RPAM tahun 2023-2024.
fase di mana akses air minum aman dan penerapan air pump mulai didorong menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, terutama di wilayah sasaran prioritas. Fase ketiga, perluasan dan peningkatan kualitas penerapan air pump tahun 2025-2030. Fase di mana seluruh pelaksana penyelenggara air minum di Indonesia didorong untuk memperluas penerapan air pump dan meningkatkan kinerja dalam penerapannya. Secara prinsip, penerapan air pump akan menjangkau seluruh pelaksana penyelenggara air minum di Indonesia. Namun, dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan BUMD air minum yang sudah lebih siap kapasitas dan perangkat pendukungnya, dan akan dilanjutkan dengan pelaksana penyelenggara air minum lainnya. Peta Jalan Perluasan Penerapan Air Pump tahun 2021-2025 merupakan referensi strategi dan program kunci bagi kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Berbagi peran antar pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan air pump. Inilah peran-peran mereka. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas berperan menyiapkan kebijakan dan strategi menuju pencapaian air minum aman sebagai bagian dari target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan membina dan mengawal penerapan air pump di berbagai pelaksana penyelenggara air minum yang dimulai dari wilayah sasaran prioritas dan inisiasi. Kementerian Kesehatan berperan dalam upaya pemenuhan, pembinaan, dan pengawasan kualitas air minum. Kementerian Dalam Negeri berperan memastikan target air minum aman masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah berperan memasukkan air minum aman sebagai prioritas dan target perencanaan dan penganggaran daerah, serta memastikan pelaksana penyelenggara air minum menerapkan air pump. Pelaksana penyelenggara air minum mulai menerapkan air pump dan bergerak menuju air minum aman. Mulai dengan langkah kecil tapi konsisten dan terus-menerus. Asosiasi penyelenggara air minum membantu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan mendukung penerapan air pump oleh pelaksana penyelenggara air minum. Mitra pembangunan mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai air minum aman melalui program dan kegiatan pendukung yang memasukkan penerapan pengamanan air minum. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang menuntut perubahan akan akses air minum aman di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ini hanya mungkin dijawab dengan mensinergikan peran para pemangku kepentingan terkait sektor air minum. Inilah peta jalan perluasan penerapan rencana pengamanan air minum air pump tahun 2021-2025. Jika setiap pemangku kepentingan menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, kita akan mencapai target air minum aman dan penerapan air pump pada RPJMN di tahun 2024 dan mengakselerasi pencapaian target akses universal air minum aman tahun 2030, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas.